Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, pagi hari ini kita mendapatkan kabar yang luar biasa guys. Pastinya new ya guys. Kalau new itu baru ya guys ya. Yang dimana efek kemarin yang namanya Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis yang sudah sowan ataupun ke rumah Pak Jokowi, katanya ini ada info yang bisa diartikan waduh, kayaknya orang melu-melu neki. Apa itu? Katanya yang kemarin sudah jelas Damai Hari Lubis menyebutkan kalau yang namanya ilmuwan pengetahuan tidak boleh bohong, dan pernah juga menyebut ya guys ya, katanya bisa saja Rismon membohongi kita. Lah siki guys, apa itu? Damai Hari Lubis katanya akan mengancam Roy Suryo. Aduh. Kayaknya jangan guys, mulai ancam-ancaman ya guys ya. Jangan kepriwe ya guys ya. Apa gara-gara beda pendapat ya guys? Tapi yang luar biasanya lagi ada info A1 dari Profesor Hakim Kopi Sianida ya guys ya. Katanya nanti di dalam persidangan Pak Jokowi tidak usah menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Lagi dan lagi UGM sudah mengklarifikasi. Waduh, kalau iya bener kayak gini ya guys ya, nanti di persidangan aduh. Jelas di penjara gewong. Aduh apes ya guys ya, apes ya. Nah, kalian pasti, kok ada yang aneh? Ya pasti ada. Apa itu? Tidak adanya si Tifa ya guys ya. Tifa guys biasanya kan, apa-apa Jokowi, kalau enggak Gibran. Sekarang tidak ada. Dan di postingannya yang terbaru pun sekarang malah apa guys? Beralih profesi. Apa gara-gara banyak netizen yang mengecap, wah itu ijazah dokternya palsu apa priwe, kayak gitu mungkin ya guys, nyorang ngerti gue. Apa ini untuk mengalihkan isu? Oh, Indro, you don't know. Tapi ya katanya ya, usut punya usut sih, gara-gara menyerang Pak Jokowi, anak dari Dokter Tifa ya guys ya, si Tifa lah ya, itu katanya diserang. Waduh, kayaknya kayak Panji gitu. Apa bisa saja terjadi kalau si Tifa mengikuti ya apa yang sudah dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita belum tahu itu ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Saya sedang ada di kampus saya, di kampus kedokteran Universitas Indonesia, dalam rangka penyelesaian disertasi S3 saya. Enggak lulus kata Tifa. Ya memang disertasi saya itu lama sekali, butuh waktu panjang, karena mulai dari proses pembangunan sebuah model sampai kemudian jadi sebuah intervensi yang pada tahapan terakhir itu baru kemudian kita uji cobakan kepada subjeknya. Kepada subjeknya siapa? Pasien-pasien diabetes. Pertama adalah kenapa saya ngambil diabetes? Karena diabetes itu adalah the mother of the diseases. Artinya seseorang yang kemudian terdiagnosis diabetes itu akan, kalau tidak ditangani dengan benar, ya, kita tidak menuju kepada benar-benar akar masalahnya, yaitu kerusakan atau defisiensi atau dysfunction dari sel-sel beta pankreas yang tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin secara adekuat. Ya, meninggal gie guys ya, meninggal gie, genah gue dokter ya guys ya. Tapi apa ini jangan-jangan untuk ya guys ya pengalian isu?
Soalnya apa? Klaster 1 ya guys ya, sudah ada panggilan yang pastinya bulan ini ada pemeriksaan kembali. Apa ini untuk pengalihan isu? Biar tidak dijegal, biar tidak ditangkap. Oh, kita nggak tahu ya guys. Gara-gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jangan sampai yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Bener ya guys. Mungkin ya guys ya, menurut pendapat saya ya guys ya, menurut kepercayaan saya kok, si Tifa melanjutkan ya program doktornya. Ya bisa saja terjadi guys. Apa itu kan lagi banyak rame guys ya, tuduhan dugaan ijazah palsu Tifa. Ya ini malah bagus ya guys ya. Jadi men-man dan lurus yang dokter ya maring kesehatan ya guys, udah maring ijazah ya guys. Tapi ingat ya, jenengannya hukum itu akan berlanjut. Dan untuk yang kemarin masih menanyakan Egy Sujana bener enggak ke deleng maning. Ini ada yang nyalain. Gua perintah Bang Egy, coba ya. Iya. Ini ade vampir. Terus Tanggal tuliskan. tanggal 10. Tanda tangan hari ini. Tanggal hari ini. Di CBM. rumah saya. Sama waktu video saya ngasih buku buat Jokowi. Iya. Wah, keren. Berarti Jadi, waktu ditandatangan buku ini untuk Jokowi, Di berarti sini. ditandatangannya di sini. di rumah Bogor. Langsung datang ke Solo. Enggak Suka. dong. Itu emang yang berbeda, kapan tahu? Oh, iya. aja. Lihatnya saya pakai baju gamis. Berarti Ya, momennya berbeda. Namanya Cuma orang ini- dengki ya iblis lah. Iya, oke, enggak apa-apa. Kalau setan dari itu. Ini di video soalnya biar jelas Iya aja. udah. Nih bukunya. Sama. Iya. Bos, jebedil ya guys. Berarti ini yang dikasihkan ke Jokowi juga seperti ini sama. Sama lah. Oh, Kan iya. lihatnya di videonya itu. Saya tanda tangan. Oke. Itu maksudnya yang saya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas, dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, maka saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam forum TPUA. Nah saya lanjutkan ya. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Eki dan Kurnia diteken di Susite. 2. Wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Eki ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi, walau sekedar penecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia bisa pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB,
pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konten tadilah Roy Suryo. Aduh, guys. Banci, guys. Aduh, yakin ge ya. Aduh, janjian ya. Batir, guys. Teman dulu bisa-bisanya mengucap seperti ini ya, guys ya. NB, guys. Pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Waduh, keras sih guys. Ketar-ketir orang gila, jangan. Ya, sekali lagi ya guys ya, kita sudah mendengar kemarin guys tentang pernyataan dari Damai Hari Lubis yang menyatakan sudah dilihatkan, tapi tetap saja tidak percaya masalah ijazah. Sampai menyebut katanya bisa saja terjadi kalau Rismon membohongi kita. Ya benar, langsung mengancam. Aduh, nah, masalah macam-macam orang melu-melu lah. Saya tidak ikut campur kalau ancam mengancam ya guys ya. Soalnya apa? Boten sae niku ya guys. Dan di sini ada seorang profesor Hakim Kopi Sianida ya guys ya, yang menyebut Jokowi tak perlu tunjukkan ijazah. Ini kasus pencemaran nama baik. Walah, yakin nek wis kayak gini wis jelas ya guys ya, jelas. 12 tahun merana. Yakin guys gue. Bob, luar biasa sosok Profesor Hakim gue. Jadi Wah, kalau logikanya seperti ini, wah pastinya Roy Suryo bakalan masuk penjara dan kalah. Kalau kita lihat dari hakim di sini ya, ini menurut saya bocoran dari hakim yang pada saat lalu memvonis Jessica terkait apa? Terkait kasus kopi sianida 20 tahun. Ini membocorkan sesuatu yang cukup mencengangkan terkait persidangan ya, pada sidang kasus terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, konon katanya dari hakim di sini itu tidak bakalan untuk menyeret ijazah dari Pak Jokowi, tidak bakalan. Dikarenakan pastinya hakim mempertanyakan legal standing dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Legal standingnya apa? Dan apakah yang diteliti oleh Roy Suryo itu adalah ijazah dari Pak Jokowi asli, bukan dari postingan, bukan dari fotokopi dan lain sebagainya? Apakah yang diteliti dari Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa itu adalah asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi, bisa dipegang, diterawang dan lain sebagainya? Kalau misalkan itu yang dipertanyakan, wow, Roy Suryo pastinya bisa bakalan masuk bui ya. Jelas gue ya guys ya, jelas. Soalnya apa? Yang diteliti oleh RRT ataupun teroris ya guys ya, itu kan sudah jelas dari media sosial, dari fotokopian. Sedangkan yang asli tidak diteliti, tapi mereka sudah menyebutkan palsu. Katmien ya guys ya, meributkan fotokopi guys ya. Ya jelas ya beda. Aduh, Jan, bocoran guys. A1 jere guys. Ya jere tapi guys urung tentu, soalnya apa? Oh masih jere guys. Tapi ada bocorannya guys ya. Walau alam itu ya guys ya. Semoga saja terjadi. Tangkap jelas ya, karena gerombolan Cebokan Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari kota ke Jakarta pakai baju seragam putih itu, dan apa membuat podcast sekarang. Kenapa kalau kami mau ketemu Mas Gibran? Emang kita dibayar sama Mas Gibran, Mas Roy? Anda pikir bahwa kami datang ke sana itu kita dibayarin tiket jauh-jauh datang ke rumah Istana Presiden atau Wakil Presiden? Emangnya Anda berpikir baju yang kita gunakan itu adalah baju yang didesain yang sudah dibayar oleh Mas Gibran? Emangnya Anda berpikir semua napak kehidupan kita, tapak tilas yang kita lakukan, perjuangan kami bersama teman-teman YouTuber Nusantara itu dibayar oleh Mas Gibran dan juga Pak Jokowi? Anda salah besar ya. Jadi hati-hati bahwa kalau kemudian kita berjuang bersama Mas Gibran, yes,
Sebagaimana Anda juga berjuang bersama bohir-bohir Anda. Sebagaimana Anda berjuang juga untuk memfitnah Pak Jokowi, kami berjuang untuk kemudian menyelamatkan bangsa ini dari api fitnah yang selalu kalian lontarkan. Kami memperjuangkan bagaimana caranya kehidupan berbangsa ini itu kemudian jauh dari cara-cara licik dan kurang ajar sebagaimana yang sering kalian lakukan. Emang kenapa? Dan kami sangat bersemangat untuk melakukan perlawanan itu. Siapa yang bayar kami? Lah yang bayar kami YouTube lah, YouTuber guys. YouTuber nggak perlu kalian bayar. YouTuber itu ada iklan. Nih aku kasih tahu ya. Kanal YouTube gua aja ada iklan, baik AdSense dan juga diiklankan sama beberapa teman. Bang Bil, titip dong parfum gue, dan memang enak juga parfumnya, jadi aku beli. Nah, sekaligus aku iklankan. Nah, jangan marah dong kalau kemudian kami datangi Mas Gibran, kami mau menyatakan sikap, Mas, Anda dihina, Mas, keluarga Anda dihina, Bapak Anda kemudian difitnah, Mas, pemerintahan kalian diganggu, jangan khawatir. Ada orang-orang seperti kami yang tidak perlu Anda sentuh dengan apapun. Cukup Anda lihat bahwa kami senang bisa bertemu dengan Anda. Karena ini benar-benar kami memberikan dukungan. Suara kami titipkan kepada Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Kalau Masnya juga bermasalah, kalau kemudian Pak Prabowo juga bermasalah, ya kita juga nggak usah jauh-jauh jadi kayak Roy Suryo. Kita sendiri yang akan kritik. Setia abolisi, ya kita kritik, kita hajar habis-habisan. Kalau kemudian Mas Gibran secara pribadi membuat satu pernyataan atau tindakan yang memang abnormal, yang nggak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang kita lawan. Itu enaknya jadi YouTuber Nusantara. Nggak tahu ya kalau YouTuber yang lain, tapi kalau yang namanya Bang Bil Offside bersama seluruh YouTuber Nusantara yang kami berada dalam satu komunitas, kami tidak pernah kemudian dikontrak oleh pemerintah untuk melakukan pembersihan lah, mencebok-cebok lah yang Anda istilahkan itu. No. Dan itu fakta ya guys ya, fakta temenan gue. Orang percaya buka-bukaan rekening ayo. Tapi ini fatal ya guys ya, sampai menyebut ceboker Nusantara guys ya. Wow, luar biasa ini ya guys ya. Kita dianggap mencebok-cebok ya guys ya, tapi yang dikatakan Mas Agri benar. Yang kemarin di CNN, apa itu? Menceboki semua mulut-mulut yang kotor ya guys. Aduh, bahaya ini ya. Ya, bahaya menyebut ceboker Nusantara. Ingat, bahaya, hati-hati. Kita sudah tidak bisa dipecah belah, kecuali mungkin dengan cara propaganda politik, misalnya serangan-serangan yang masuk. Lalu kenapa kok Pak Jokowi targetnya? Ya jelaslah Pak Jokowi targetnya, karena Pak Jokowi itu founder hilirisasi. Pak Jokowi itu founder hilirisasi, makanya kemudian yang paling harus diserang adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah penyebab kerugian Uni Eropa. Kenapa saya bilang Pak Jokowi penyebab kerugian Uni Eropa? Karena Pak Jokowi itu menjadi founder dan startup hilirisasi, yang mana tadinya semua itu diolah di luar negeri, tetapi sekarang diolah di Indonesia. Yang mana kemudian hasilnya sudah pasti dong, lebih banyak barang itu menghasilkan cuan ketika barang itu dihilirisasi atau diolah di Indonesia ketimbang seperti dulu tetap menjadi eksportir biji nikel mentah. Dan kemudian faktanya Indonesia kalah dalam gugatan, tapi kemudian strateginya adalah membangun pabrik di negeri sendiri, yang mana ketika pabriknya itu selesai, Pak Jokowi mengatakan, nikel punya kita, wilayah tambang punya kita, kok mereka Uni Eropa yang repot. Disitulah kemudian tuduhan dan fitnah semakin menggila kepada Bapak Jokowi, yang jelas untuk menjatuhkan karakter beliau, kemudian untuk mengedaunkan pemimpin berikutnya yang bakal mengikuti jejak beliau. Karena siapapun pemimpin berikutnya yang bakal mengikuti jejak beliau dalam hilirisasi pasti akan diserang seperti yang terjadi pada beliau. Ya untungnya ya presiden kita yang sekarang bukan orang kaleng-kaleng, tetapi SSB, siap, setia, dan berani. Karena beliau adalah berasal dari Satuan Pasukan Khusus ya, atau Kopassus. Mudah-mudahan itu semua nanti tidak berpengaruh ya terhadap apa yang terjadi pada Bapak Jokowi, sehingga kemudian hilirisasi yang pernah dilakukan itu terus diperjuangkan oleh presiden berikutnya. Teman-teman punya pendapat seperti apa? Teman-teman boleh tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Betul sekali. Karena musuh ya, guys, sejati yang sebenarnya secara politik ini bukan berasal dari dalam negeri. Di dalam negeri kita ini hanya antek asing. Aslinya adalah di luar negeri yang punya kepentingan terhadap sumber daya alam Indonesia. Mantap sekali, dan itu semuanya benar ya guys ya. Cuman di era Pak Jokowi ya guys ya, 5 aset bahkan lebih ya guys ya, 5 aset negara diambil sepenuhnya. Dulu yang namanya nikel ya guys ya, timah ya guys ya, kita itu menjualnya barang mentah guys.
Sing duwe dewek, timah dewek, nikele dewek, didol maring luar negeri. Dewek tuku maning wis mateng. Gue mien. Tapi di era Pak Jokowi, dibalik itu semua ya guys ya, yang kita tidak akan menjual barang mentah, tapi kita akan menjual barang matang. Matang sing wis dadi temen dijual. Jadi yang namanya untung ya guys ya, laba itu akan lebih besar. Itulah yang mengapa sampai detik ini cuman orang yang mandan aduh wong goblok lah ya guys ya sing ngomong jare Pak Jokowi ora duwe ijazah ya guys. Cerdas pol guys Pak Jokowi ya gitu guys ya. Kita berpikir satu kali temennya tekan ya semeter lah ya guys ya. Pak Jokowi wis tekan 10 meter lebih guys. Jenius pol. Bukan hanya orang Indonesia, apalagi kayak nyong sing wong desa ya guys ya. Wong dunia pun mengakui kejeniusan Insinyur Haji Joko Widodo. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi.